Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Hujjah Azwaja TV 9. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara Hujjah Azwaja bersama tamu kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Fauzi Palestin, Eshum MAG dari tim Azwaja Center PWNU Jawa Timur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa terbaik yang terucap saat melepas tamu Allah ke tanah suci adalah semoga menjadi haji yang mabrur. Begitu Ustaz ya? Betul Ustaz. Tapi sejauh mana kita benar-benar memahami makna kemabruran itu sendiri? Apakah haji mabrur hanya soal sahnya pelaksanaan rukun haji saja? Ataukah ia mencerminkan kemenangan ruhani dan perubahan hidup secara total? Nah, para pemirsa, di edisi Hujjah Azwaja kali ini kita akan menyelami makna terdalam dari kemabruran haji. Bersama kita telah hadir narasumber yang insya Allah penuh hikmah dan pemahaman mendalam, yaitu Ustadz kita Dr. Haji Fauzi Palestin Eshum MAG dari tim Azwaja Center PWNU Jawa Timur. Mari kita mulai pembahasan kita sore hari ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ustadz, kita akan membincang apakah makna haji mabrur secara istilah dan bagaimana posisi spiritualnya dalam Islam. Begitu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Kita patut berbahagia sore ini di bulan Dzulhijjah. Allah masih anugerahkan kita kesempatan, semua pemirsa TV 9 dimanapun berada, untuk membahas sesuatu yang sangat luar biasa, Insya Allah, yaitu ya, tentang haji yang mabrur. Nah, mudah-mudahan dengan kajian kita di sore ini Ustadz, berkahnya mengalir untuk kita semua. Amin ya Rabb, amin. Yang belum haji, Allah takdirkan bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Untuk segera berangkat Ustaz ya. Amin, amin ya. Ya. Yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali berangkat lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini anugerah menurut saya kajian kita? Karena ibadah haji itu ibadah yang sangat terikat dengan sebuah tempat. Iya. Kalau sholat itu tidak terikat dengan tempat. Iya. Mau sholat di Indonesia, mau sholat di Madura, mau di Mekah, di Malaysia, boleh. Boleh saja, Ustaz ya. Dengan catatan syarat dan rukunnya terpenuhi. Ya. Betul. Zakat sama. Di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Tapi kalau haji ini hanya bisa dilakukan di satu tempat. Iya. Itu pun hanya di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, iya. Jadi kalaupun misalnya di Madura itu ada miniatur Ka'bah. Iya. Bukan berarti kita boleh berhaji ke Madura. Iya. Nah, inilah bahwa ibadah haji ini hanya dilakukan pada tempat-tempat tertentu. Di tempat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji semuanya punya cita-cita mulia. Iya. Artinya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau tidak hanya sekedar mendapatkan panggilan yang berbeda dari masyarakat setelah dia pulang haji. Di depannya ada panggilan Pak Haji, Bu Haji. Tidak hanya itu. Tetapi capaian terbesar dari perjalanan spiritual tertinggi adalah ketika seseorang meraih haji mabrur. Nah, haji mabrur ini pemirsa jelas sebagaimana yang sudah maklum, laisa lahu jazaun illal jannah.
Iya. Tidak ada balasan baginya kecuali surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berbondong-bondong mau melaksanakan ibadah haji. Iya. Antriannya begitu panjang. Kalau yang tidak pakai antri, biayanya mahal. Mahal, betul. Tapi masih ratusan bahkan ribuan orang Iya. yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ya karena memang capaian mabrur itu hadiahnya tidak tanggung-tanggung. Iya. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa sebenarnya mabrur itu? Nah, Iya. mabrur itu kalau dalam bahasa Ustadz yang Iya. dosen bahasa Arab ini kan makhudun minal birri kan. Minal birri, lugawiyan Ustaz ya. Lugawiyan ya. Jadi makhudun minal birri. Jadi Iya. ambil dari akar kata ya albir. Iya. Albir itu kebaikan. Albir itu bisa bermakna kebahagiaan, ya. Dalam konteks ini haji yang mabrur itu adalah alladzi la yukhalituhu itsmun. Begitu Ustaz. Start kita labbaik Allahumma hajjan sampai kita tahallul, Iya. tidak sedikit pun dia melakukan yang namanya dosa. Dosa. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar meraih kemabruran haji daripada Iya. Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Dari sini pemirsa, para pembimbing itu biasanya sangat serius sekali Ustadz ya. Iya, Kalau sudah iya. labbaik Allahumma hajjan itu. Iya. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya dia harus benar-benar menahan egonya. Tidak Begitu. boleh yarfus wa yafsuk. Nah, Iya, gitu ya. Tidak boleh bicara kotor, tidak boleh melakukan dosa, wala jidala. Dalam bahasa Al-Qur'an itu Iya, tidak iya. boleh perdebatan. Kenapa kok di dalam Al-Qur'an ada wala jidala? Potensi jidal dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu mesti ada, Ustaz. Begitu Ustaz, Kenapa ya? mesti ada? Ya, kita di Mekah itu kan tidak hanya 1, 2, 3 negara ya. Betul. Seluruh Dunia dunia numpuk di satu di titik. sana, betul. Bagaimana ketika kita mau tawaf, Iya, iya. yang lebih ya sangat sangat bukan memprihatinkan ya. Iya. Yang sangat kadang mengundang Iya. emosi, mengundang itu ketika ada di Mina misalnya, Iya, iya. desek-desekan dan lain sebagainya. Nah, ini potensi satu dengan yang lain jidal. Jidal, Ya, betul. berdebat. Tidak hanya dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks yang lebih sempit, misalnya sepasang suami istri. Suami istri, betul. Berpotensi juga. Berpotensi juga, ya. Iya, Ya, iya, iya. ketika ada keramaian, saling tunggu dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang mabrur itu haji yang la yukhalituhu itsmun. Ismun, betul, betul. Prosesnya benar-benar murni, tidak ada dosa yang mencampuri dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Iya, iya, sehingga dia layak mendapatkan titel Iya, bukan iya. dari manusia, Tetapi dari tapi Allah. dari Allah. Kalau titel dari manusia itu kan ya mohon maaf, Iya, iya. Pak Haji, Pak Haji, Bu Haji. itu saja. Tapi kalau titel dari Allah itu haji mabrur, Iya, yang iya. tidak satu pun di antara kita mampu mengidentifikasi apakah si A mabrur atau tidak. Iya, iya, iya. Kalaupun ada di literatur kita itu hanya alamatul qabul, Alamatul qabul, Ustaz, ya. alamatul mabrur, Iya, ya. iya, Itu iya. memang ada. Ada. Tapi kalau mastiin betul, oh si bapak itu mabrur, si bapak ini tidak mabrur, Iya, iya, iya. kita wallahu a'lam. Iya. Karena wilayatul qabul itu bukan Iya. wilayah kita lagi, Wilayatullah, Ustaz, ya. ya. Wilayatullah. Ya, Iya, begitu iya. kira-kira. Yang Ustaz. menarik Ustadz, tadi disampaikan bahwa ada makna lugawi atau makna mu'jami dengan makna siyaki gitu. Kalau saya tangkap ya, ada makna secara kamus dan makna secara konteks. Dari mabrur itu apa ada korelasi antara makna lugawi dengan makna konteks itu Ustadz? Makna konteks ya mungkin masuk ke tataran alamatul qabul indan nas. Indan nas, begitu Ustadz. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Iya. Wasallam ditanyain oleh para sahabat,
mengenai kemabruran haji, lalu Rasulullah SAW itu adalah orang yang mabrur itu adalah orang yang dermawan. Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasul menyebutkan mabrur itu orang yang ifsya'us salam. Ini min alamatil qabul. Min alamatil qabul, ya. Ifsya'us salam. Ada juga tibul kalam. Kalamnya baik. Ifsya'us salam itu saya mengartikan tidak hanya sekedar menebar salam, tapi dia menebarkan kasih sayang dimanapun dia berada. Kehadirannya membuat damai. Membuat damai. Maka sebenarnya kalau kita melihat apa yang diurai panjang lebar dalam Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu itu, Ustaz, ya haji itu tarbiyah yang sangat luar biasa bagi kita umat manusia. Banyak pembelajaran, Ustaz, ya. Betul. Sehingga pejabat-pejabat, mohon maaf, ya bisa ditarbiyah melalui haji itu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa ditarbiyah di sana. Berarti semua lapisan, semua status, Ustaz, ya. Semua status bisa ditarbiyah melalui pendidikan haji itu, sehingga kembali ke Indonesia, ya, kembali ke masyarakat, menjadi pribadi lebih baik, begitu. Terima kasih, Ustadz. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sangat luar biasa apa yang dijelaskan oleh Ustadz Fauzi tadi dalam segmen Hujjah Aswaja sore hari ini, memaknai kemabruran haji bersama Al-Ustadz Dr. Haji Fauzi Palestin. Untuk segmen kita hari ini, kita ingin bertanya kepada Ustadz Fauzi, apakah setiap haji, Ustadz, yang sah otomatis bisa dikatakan bahwa haji itu mabrur, Ustadz? Monggo, silakan. Jadi memang kita itu sebagai manusia yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berada di tataran sah dan tidak. Jadi orang sholat kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan di dalam sholat, kita bisa mengidentifikasi, wah, ini bapak sholatnya batal, ya. Haji sama begitu. Ketika melakukan sesuatu yang dilarang misalnya, wah, ini bapak harus bayar fidyah, harus bayar dam misalnya. Misalnya tawaf, sa'i, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu bagian daripada wilayatul fiqh, yang kaitannya dengan sah dan tidak, ya. Tetapi ketika berbicara wilayatul qabul, ya, keterima atau tidak, mabrur atau tidak, inilah yang menurut saya sulit kita mengidentifikasi. Bukan hanya sulit, tetapi betapa kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjustis orang, ya, mabrur atau tidak, ya. Tapi dalam tataran kita, sekali lagi, ada memang alamatul qabul, ya. Di antaranya memang seperti ayyarji'a khairan mimma kana wala yu'awidul ma'asi, itu kan. Orang yang hajinya mabrur itu, kata sebagian ulama, balik dari tanah suci dia lebih baik daripada sebelumnya. Yang awalnya jarang ke masjid, selesai haji dia sering ke masjid. Yang awalnya, mohon maaf, sering gibah, musuhan sama tetangga, pulang haji tidak menggibah lagi, tidak musuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian daripada alamatul qabul, ya. Alamatul mabrur juga mungkin, Ustaz, ya. Iya, al-qabul wal mabrur. Mabrur pastinya, wal khulfu lafdhiyan. Jadi wala yu'awidul ma'asi juga. Ya, enggak kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada perkembangan positif di dalam pribadinya. Itu alamatul mabrur, alamatul qabul. Tapi yang jelas biasanya orang yang sudah haji itu lalu memakai kopiah putih, biasanya ada rem, ya, rem, ya. Aduh, kok kayak gak enak itu. Kalau saya melakukan ini, melakukan itu. Saya punya teman, Ustadz,
dia haji bareng saya. Iya. Kemudian ketemu lagi beberapa bulan yang lalu, cerita panjang lebar, termasuk diantaranya saya mau wawancara gimana, setelah jenengan haji itu, Iya. wis pokoknya Ustaz sing macem-macem kok kayaknya gak enak rasanya. Begitu. Jadi sesuatu yang dulu saya lakukan sebelum haji, kemudian saya ingat-ingat sekarang, kok rasanya isin Ustaz. Iya. Nah, Malu sendiri saja. malu sendiri. Jadi Iya. dia ada peningkatan ya, untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian tidak melakukan kembali Iya. kejelekan-kejelekan yang dilakukan sebelum haji. Dengan, Barangkali dengan titel hajinya Ustaz. dengan titel hajinya Dengan songkok, dengan kopiah putihnya mungkin di Ah, sana. betul. Yang Nah, menjadi rem gitu. yang Ustaz, menjadi barangkali ini bagian daripada alamatul qabul Iya, dan alamatul iya. mabrur. Iya, betul. Tapi terlalu pede juga nggak baik. Betul, betul. Nanti bisa ke sombong, Nggak rokoria sombong. juga Ustaz ya. Saya sudah haji ini. Jadi kalau dulu saya sebelum haji jadi makmum. Iya, jadi Sekarang begitu saya datang. sudah haji, berangkat ke masjid pakai jubah. iya. Jangan jadiin makmum lagi dong. Harus imam. Harus imam. Karena sudah haji. Karena sudah haji. Nah, ini ini, kepedean juga iya. nggak baik ya. Iya, Ustaz. Jadi karena memang mabrur itu sulit kita identifikasi. Wilayatullah. Kembali lagi Ustaz ya. Dan kita berharap semuanya, kita dan saudara-saudara kita, baik yang sudah melakukan ibadah haji atau yang saat ini dalam proses ya, Iya. Allah mabrurkan semuanya. Iya. Amin ya Rabb. Amin. Dan menjadikan motivasi ya, Iya. di dalam kehidupan kita bersama. Aku mari haji, isin kate iya, tukaran, betul, ya. betul. Isin kate musuhan, Iya. malu mau dendam sama orang itu. Intinya semakin baik Ustaz ya. Semakin baik karena Insya memang Allah. ya itu Iya. ayyarji'a khairan, Khairan. balik dari Mekah Madinah lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Terus bagaimana pentingnya niat, keikhlasan dan kesiapan hati ini sebelum berangkat haji dalam menentukan kemabruran, itu kan penting juga Ustaz ya. Betul ya, ya. Jadi setidaknya ada dua hal di dalam orang melakukan ibadah. Ibadah secara umum Ustaz Secara ya. umum ya, Iya, baik sholat, Iya, apapun itu apapun, ya, betul. termasuk haji ya. Betul. Pertama urusan fikihnya harus Betul, selesai, betul. ya. Yang kedua urusan hati. Hati. Sambung tak dengan Allah. Kalau ibadahnya sambung dengan Allah, maka dia hanya tertuju kepada Allah. Tapi kalau hatinya tidak sambung kepada Allah, berarti urusan hatinya yang bermasalah. Apa itu maksudnya niatnya Ustaz ya? Ya ini ya, wa mahalluha al-qalb kan. Iya, betul. Jadi tempatnya niat itu kan memang di hati ya. Iya, iya, Mungkin secara fikih udah sah, terpenuhi. terpenuhi. Tetapi secara hati belum Iya, terpenuhi. Iya, Ya. iya. Dalam Al-Quran sudah jelas. Ini kan nasnya konkret. Iya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu kan Lillah. harus lillah betul ya. Sudah jelas, Ketika ya. dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu kan yang terakhir ada ihsan. Iya. Ihsan itu kan bagian daripada af'alul qulub. Af'alul qulub. Tidak hanya hal-hal yang bersifat zahir yang kita perhatikan, ada hal-hal yang bersifat batin. Batin, betul. Ya, betul. agar ibadah kita, haji kita bernilai pahala di hadapan Iya. Allah Subhanahu wa taala. Iya, Jadi betul. bisa saja ibadah kita itu sah tetapi tidak qabul. Jangan-jangan seperti itu Ustaz ya. Betul ya. Tetapi kalau sah saja tidak mencapai standar keabsahan dalam sebuah ibadah, mohon maaf, Iya, juga keliru. juga keliru. Iya. Ya, jangan berharap yang qabul ya. Iya, begitu. iya. Secara zahir, secara ahkam terpenuhi. Betul. Secara niat juga harus ditata lebih awal. Harus ditata. Tapi yang namanya orang kan macam-macam Ustaz Betul, ya. betul, iya, Macam-macam ya. Mungkin kita melihat dari sekian banyak orang, saya kepengin haji biar dipanggil Pak Haji. Ya apa Ustaz? Gak apa-apa. Kalau tanya ke saya, budal sih. Ya biar orang nggak kaget Ustaz. Begitu. Kalau dikagetkan, Bu, kalau jenengan itu niatnya keliru, gak iso. Nggak apa-apa, dibahagiakan dulu sambil
ditata, digiring. Nah ini kan fiqhud dakwah kalau istilahnya Kiai Nafisnya begitu ya. Betul. Jadi orang kadang pengen haji, pengen tahu sih seperti udah berangkat dulu. Siapa tahu nanti dalam perjalanan itu Allah giring hatinya untuk sampai pada ibadah yang sesungguhnya. Tarbiyah ikhlasnya ini bertahap Ustadz ya. Bertahap. Betul. Mungkin belum ada sama sekali keikhlasan, tapi sedikit demi sedikit kemudian muncul begitu. Betul Ustadz, karena kita menghadapi situasi masyarakat yang beragam. Betul. Orang mau daftar haji aja dulu udah keren. Masya Allah ya. Udah keren. Sudah keren. Urusan hati nanti kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Karena begini Ustadz, ada banyak orang kaya raya ya. Orang yang secara ekonomi lebih dari cukup. Tetapi mau ke tanah suci itu takut. Kenapa? Yang sering itu diperdengarkan dengan ceramah-ceramah yang menakutkan. Kamu nanti di tanah suci, kelakuanmu kayak gini, nanti nyampe sana. Sudah horor duluan Ustadz ya. Sudah horor dulu. Nah, orang itu kan diajak beribadah kalau bisa kan riang gembira, tapi syarat rukunnya itu harus terpenuhi hatinya harus ditata, diproses. Jadi awal-awal itu kita jangan dibuat ibadah itu seperti hantu apalagi haji gitu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, sangat luar biasa. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dengan sangat-sangat luas penjelasan dari Ustadz Fauzi tadi tentang keikhlasan dan kesiapan hati sebelum kita berangkat haji dalam menentukan kemabruran ini. Oleh karena itu, kembali lagi dalam pembahasan tentang kemabruran, memaknai kemabruran haji bersama Ustadz kita Dr. Haji Fauzi Palestin. Ustadz Fauzi, kira-kira apa Ustadz tantangan terbesar dalam menjaga nilai spiritual selama menjalani proses ibadah haji Ustadz? Itu bagaimana Ustadz ya? Apalagi yang sekarang ini Ustadz dengan terbelahnya menjadi 8 syarikah itu, yang informasinya sangat mendadak menurut saya untuk ukuran haji. Betul. Begitu Ustadz, semua KBIH ya tidak hanya KBIH. Jamaahnya juga. Jamaah, pelaksananya juga. Itu juga kebingungan. Dan saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang saat ini melaksanakan ibadah haji. Sabar. Sabar. Harus sabar dalam kondisi apapun. Harus sabar dalam kondisi apapun. Lawang kita di tahun-tahun yang lalu itu kondisinya normal. Masih ada ujian yang mungkin ujian itu tidak dijumpai selama di Indonesia, mulai dari antrian mandi yang panjang, antrian kamar mandi, WC dan lain sebagainya yang serba antri, itu kan tidak dijumpai selama di Indonesia. Tidak dirasakan. Sekarang ini lebih banyak lagi Ustaz. Lebih banyak lagi ujiannya, makanya kata Nabi itu haji itu jihad. Betul. Jihad itu bukan berarti perang angkat senjata, tetapi bagaimana melawan hawa nafsu, melawan amarah agar jangan sampai terbawa oleh situasi yang kemudian lupa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Betapa banyak orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai hanya persoalan kecil lalu kemudian bersyukurnya menjadi kurang. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman yang haji. Saya sering bilang kepada saudara sahabat yang haji saat ini, jangan sampai persoalan sedikit apapun lalu kemudian mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrahkan aja kepada Allah. Urusan kalau lihat pahala itu Ustaz, mungkin sekarang ini pahalanya lebih besar daripada sebelumnya. Ujiannya lebih besar Ustaz. Lebih besar Jadi pahalanya lebih besar, ujiannya lebih besar. Walaupun mohon maaf yang namanya ujian itu kan
kadang tidak nyaman. Iya, betul. Makanya orang yang dapat ujian lalu kemudian dia dikembalikan kepada Allah, semua ujian itu dalam Al-Qur'an ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Betul. Sudah anugerah Allah berupa ampunan, Allah hadirkan kepada dia. Jadi sekedar motivasi ya mungkin buat saudara-saudara kita yang saat ini dalam proses melaksanakan ibadah haji, yakinlah bahwa pahala panjenengan semua lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena ujian panjenengan saat ini lebih besar daripada jamaah haji sebelum-sebelumnya. Begitu. Al-ajru biqadri ta'am. Begitu. Kalau demikian insya Allah kita tidak gampang menyalahkan orang lain, apalagi nyalahin pemerintah, nyalahin syarikat dan lain sebagainya. Udahlah, ini takdir. Gak pernah selesai. Betul. Hajinya mau selesai, rasa gelisahnya nggak selesai. Nggak selesai, dibawa pulang nanti. Dibawa pulang. Oleh karenanya udah kembaliin kepada Allah. Yang muncul di dalam benak kita adalah bahwa Allah sengaja mendesain Haji 2025 ini seperti ini, ya mungkin Allah ingin memberikan hadiah lebih besar kepada saya daripada yang sebelum-sebelumnya. Begitu, insya Allah bijaksana menyikapi semua keadaan ini. Kemudian sejauh mana pentingnya adab dan akhlak dalam menjadikan haji kita ini mabrur, Ustaz, terutama dalam berinteraksi di tanah suci, di Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi memang di Makkah itu penuh keramaian. Penuh keramaian. Mau ke Masjidil Haram itu ramai, sesak gitu Terus pakai nusuk pula. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Ustaz, dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Sampai ke Mekah, kita harus menebarkan rahmah. Masya Allah. Harus kasih sayang kepada siapapun. Begitu, Ustaz, ya. Bahkan beliau sempat dakwah begini, wa ma nuzi'at ar-rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Sifat rahmah itu nggak mungkin diangkat oleh Allah, tidak mungkin dilepas oleh Allah, kecuali orang yang memang hatinya keras. Maka penting bagi jemaah haji, ya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah, Ustaz, dimudahkan oleh Allah. Bisa haji, termasuk pemirsa semua semuanya. Bisa haji ya. Amin. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, yang sudah bisa kembali lagi. Nyampe ke Mekah ar-Rahmah. Siapkan sikap kasih sayang kepada siapapun. Tidak pandang bulu. Kenapa di situ kumpul dengan orang macam-macam? Semua personal, Ustaz, ya. Semua personal ada. Satu, yang kedua, di Mekah itu setelah haji, kan mohon maaf, kadang jemaah haji itu lupa, ya, kalau yang ditempati itu masih tanah haram. Hotelnya itu masih tanah haram. Proses haji selesai, tahallul selesai, kadang beranggapan wah sudah selesai. Mohon maaf, kadang mulai lupa. Bicaranya sudah mulai tidak terkontrol lagi. Ya ada faktor, ya, banyak faktor secara psikologis, ya, sudah mulai kerasan itu kan. Beda dengan awal-awal orang masuk ke Mekah itu kan sudah digdug ya. Tapi ketika sudah mulai kerasan, ini sebenarnya ujian mulai sudah datang ya. Ketika sudah mulai kerasan, udah tahu jalan-jalan, kadang zikirnya mulai berkurang. Istighfarnya mulai berkurang, target ngafalin Al-Quran sudah mulai berkurang juga. Akhirnya ngobrol dengan teman-temannya, berkelompok. Lalu kadang mohon maaf, kadang bicara sesuatu yang tidak pantas dibicarakan ketika berada di tanah haram. Kita lihat di orang-orang dulu, ya, seperti dalam kitab Ihya diurai panjang lebar itu, saking hati-hatinya kalau mau BAB keluar dulu dari tanah haram. Sementara kita tidur BAB pipis di tanah haram. Ya bukan berarti kita harus seperti beliau-beliau ya, bukan, tapi betapa hati-hatinya. Apalagi pembicaraan ya ketika berada di tanah haram. Inilah pemirsa, kita misalnya punya saudara lagi berada di tanah suci, ya, mudah-mudahan beliau semua
diberi anugerah ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kehati-hatian. Kehati-hatian, lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kerasan di tanah suci, semakin mantap ya. Bukan malah semakin abai. Semakin hati-hati, semakin banyak ibadah Ustaz ya. Betul. Baik Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzi tadi, bahwa selama kita berada di tanah suci memang harus ekstra hati-hati menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, karena kita bukan berada di tempat yang sembarangan, berada di tempat haram yang terhormat, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dan kita pun kalau misal ada di sana selalu bisa menjaga kehati-hatian kita. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali di segmen terakhir nantinya, masih bersama Hujjah Aswaja dengan Ustadz kita Dr. TV 9 Hujjah Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di segmen yang terakhir dalam Hujjah Aswaja sore hari ini bersama Ustadz Dr. Fauzi Palestin. Nah, di segmen terakhir ini Ustadz Fauzi, kira-kira ikhtiar apa Ustadz yang harus dilakukan bagi yang belum berhaji ini? Apakah ada trik-trik khusus, doa-doa khusus yang ya sifatnya ikhtiar zahir dan batin begitu Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz Fauzi. Pertama, memang orang pengen ke tanah suci itu yang saya dapati itu adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Minimal 1000 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sehari Ustaz ya. Dalam satu hari semalam 1000. Satu. Yang kedua, nabung. Ya, sebagai bukti bahwa kita itu serius mau ke sana, gitu ya. Jadi kalau kita nyicil rumah bisa, nyicil kulkas bisa, nyicil motor bisa, nyicil motor bisa. Mestinya nabung untuk ke tanah suci. Niatkan, ya Allah, saya ingin beribadah di Baitullah, saya ingin ziarah ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tip yang secara apa ini Ustaz? Zahir atau batin Ustaz ya? Zahir batin lengkap itu ya. Jadi zahirnya menabung, batinnya memperbanyak sholawat. Nah, ada sebenarnya bagi kita yang setiap hari kita bisa dapat pahala haji, tidak pakai biaya. Amalan-amalan Ustaz. Amalannya. Ini sebagai penyemangat ya. Tapi bukan berarti wes gak usah haji, cukup ngamal nuiku wae. Tapi yang pahala haji ini, yang ini tidak liiskotil wajibat, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji. Keutamaannya yang kita dapat Ustaz. Keutamaannya aja yang didapat. Apa ini? Habis salat subuh ya, berjamaah, duduk, gak usah kemana-mana, zikir sampai melakukan salat Isyraq. Nah, itu kalau melakukan seperti itu kita sama. Mendapatkan pahala haji. Bahkan kata Rasul taman itu. Masya Allah. Jadi nggak pakai biaya, nggak pakai nunggu, nggak pakai antri. Ini langsung hajan taman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi kita ya, artinya betapa agama itu memberikan sebuah kesempatan yang sangat luas bagi siapapun. Sing ada duit, udah bisa haji pakai ini. Tapi yang nggak ada duit, udah di masjid aja sampai syuruk. Nanti pahalanya pahala haji. Nah, itu kira-kira begitulah. Allah memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa terkecuali. Ada ungkapan yang menarik Ustadz, bahwa al-hajju sirrullah, begitu Ustadz ya? Nah, betul ya. Itu bagaimana Ustadz? Sering ya, termasuk Mas Haris, kepada siapapun saya bilang, memungkinkan haji enggak kita? Jangan bilang memungkinkan atau tidak. Ya sudah, bismillah, mudah-mudahan Allah memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabb. Karena memang betul rahasia Ustaz. Nggak ada angin, nggak ada apa, mula-mula ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan haji itu mohon maaf kadang tidak bisa dilihat zahir Ustaz ya. Tidak bisa dilihat zahir. Ada banyak orang yang duitnya banyak tapi enggak berangkat haji. Ada orang
mohon maaf setiap hari jaga masjid, Iya, bisa berangkat haji. bisa berangkat haji. Jadi yang paling penting adalah kekuatan yakin kita kepada Allah. Kalau mau lengkap, sempurna, ikhtiar dohirnya juga. Bagaimana nabung? Saya pernah menjumpai seorang, tapi jamaah umroh ini ya, tukang tempel ban, setiap hari dia nabung 5.000, 5.000. Dalam beberapa tahun, akhirnya dia bisa nyampe ke tanah suci. Artinya disitulah sirrullah, Ustaz ya. Sirrullah, begitu. Rahasia Allah yang berjalan, Ustaz. Rahasia Allah. Makanya jangan bilang, oh mungkin enggak saya. Udah, bismillah. Mudah-mudahan itu. Walaupun kita sama-sama gak tahu. Yang penting karena sirrullah itu, ya kita memang nggak tahu. Masih bisa tahu nggak? Ya, kalau misalnya melihat dari akal kok kayaknya nggak bisa, gitu kan? Nggak mampu. Nggak mampu. Tapi Allah itu kan nggak mampu. Apa tidak takdir Allah tidak mampu dijangkau oleh akal kita? Yang memampukan Allah. Yang memampukan Allah, begitu. Jadi ini semangat untuk semuanya ya. Baik yang punya duit ataupun tidak ya. Baik yang punya pekerjaan atau belum punya pekerjaan. Jangan pernah berhenti berharap untuk ketemu Rasulullah. Begitu, jangan pernah berhenti berharap untuk